Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Niat baik seorang remaja berujung petaka. Seorang remaja 17 tahun di Palembang menjadi korban pengeroyokan saat berusaha melerai perkelahian di kawasan Kambang Iwa, Minggu 4 Januari 2026 malam pekan lalu. Korban sempat masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri, namun ditarik keluar dan dianiaya hingga mengalami luka memar akibat benda tumpul. Sudah dilaporkan di Polrestabes Palembang tanggal 6 Januari 2025. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan baik daripada peristiwa tersebut. Kemudian juga dari pihak korban juga sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum terhadap yang bersangkutan. Lukanya di mana saja Bang? Luka apa Bang? Beberapa di bagian tubuh akibat benda tumpul seperti itu. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi yang kini mengantongi identitas para pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus bentrokan di Jalan Angkatan 45 tepat di depan sebuah mal di Palembang menemui titik terang. Meski para pelaku menutupi wajah saat beraksi, identitas mereka kini perlahan terungkap. Polisi telah mengantongi identitas sejumlah pelaku berdasarkan keterangan saksi dan saat ini melakukan pencarian. 7 orang saksi telah dimintai keterangan dan jumlah ini masih berpeluang bertambah. Satreskrim di backup daripada Jatanras Polda Sumsel sedang intensif melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap peristiwa. Tentunya berkaitan dari barang bukti yang kami terima, saksi-saksi, total kurang lebih sudah ada 7 saksi. Tentunya perlu kerja keras dari gabungan daripada Jatanras dan Polrestabes Palembang untuk mengidentifikasi. Namun kita sudah ada beberapa yang sudah kita identifikasi, mudah-mudahan bisa terungkap. Aksi para pelaku akan ditindak karena melanggar dan meresahkan masyarakat. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 16 anggota geng motor yang diamankan Polresta Bengkulu kini dipulangkan ke orang tuanya usai menjalani pembinaan. Mayoritas mereka masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan unsur pidana. Meski begitu, mereka diminta tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu keamanan masyarakat. Pelanggaran atau tindak pidana yang telah dilakukan, siapapun itu. Karena kita sudah beberapa kali kan mengingatkan, sudah beberapa kali kita juga mengedukasi mereka, termasuk orang tuanya, banyak orang tuanya sudah kita panggil. Makanya kalau masih tetap melakukan, ya kita proses, kita tegakkan hukum, kita tegakkan aturan yang ada. Tindak tegas Pak ya? Ya. Polresta Bengkulu menegaskan akan menindak tegas jika pelanggaran serupa kembali terjadi, serta meminta orang tua meningkatkan pengawasan pada anak. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Ya Allah. Hujan deras disertai angin kencang memicu banjir di Desa Nusa Jaya, Belitang 3, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Luapan sungai Muara Balak merendam rumah warga. Kondisi sungai yang dangkal tak mampu menahan tingginya debit air. Banjir meluas ke sejumlah desa sekitar dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Akses jalan dan jembatan terendam membuat aktivitas warga terhambat. Itu hanya dari cuaca derasnya hujan ekstrim yang mulai dari semalam, kemarin sore udah mulai turun hujan sampai pagi ini baru berhenti. Untuk korban jiwa, Pak? Kalau untuk korban jiwa, untuk sampai sekarang belum ada laporan dari pihak desa, tapi sudah kita cek nggak ada yang korban jiwa. Data sementara mencatat sedikitnya 40 rumah terdampak. Belum ada laporan korban jiwa, namun kondisi banjir masih dinamis dan warga diminta tetap waspada. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari Makodam 2 Sriwijaya Palembang menuju Kabupaten Aceh Tamiang. Pangdam dan Gubernur Sumatera Selatan melepas pemberangkatan bantuan tersebut. Bantuan merupakan hasil kerja bersama Kodam Sriwijaya, pemerintah provinsi, serta komunitas dan masyarakat. Logistik yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan ibadah, pakaian layak pakai, alat tulis sekolah, hingga panel surya.
sehingga kita pagi ini bisa mengirimkan lagi bantuan ke saudara-saudara kita di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, kita sampaikan bahwa mereka tidak sendiri. Seperti disampaikan Pak Budi tadi, ada saudara-saudaranya yang di Sumatera Selatan yang siap membantu, kita sama-sama akan bangkit. Tapi ada satu hal yang non logistik, tenaga, nakes, dari PMI, bahwa kita peduli airnya juga, tangki di sana sampai sekarang terus mobilitasnya tinggi, khususnya yang di Aceh. Selain logistik, Pemprov Sumsel juga telah mengirimkan tenaga medis, serta dukungan Basarnas dan PMI. Bantuan diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 221 sumur bor telah dibangun Polda Aceh di 18 kabupaten dan kota terdampak banjir bandang. Fasilitas ini menjadi solusi kebutuhan air bersih yang sempat terputus akibat bencana. Pembangunan sumur bor ditargetkan mencapai 300 titik dan terus dikebut. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan jumlah sumur bor terbanyak, disusul sejumlah daerah lain di Aceh. Hingga kini beberapa titik masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan segera rampung. Polda Aceh mengimbau masyarakat ikut menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Jika ditemukan kendala seperti debit air berkurang, warga diminta segera melapor agar dapat dilakukan penanganan lanjutan. Semoga yang Bapak sumbangkan bermanfaat bagi warga sekitar dan khususnya bagi lingkungan sekolah SD Negeri Lok Medang Ara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kapolri. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri yang telah bersedia memberikan kami tandon, mesin air, sekali-sekali sumur bor. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi ladang pahala buat Bapak dan ini memang sangat bermanfaat bagi kami semua dan masyarakat kami tentunya. Kerja bersama antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh. Tim Liputan, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Polres Pringsewu Lampung menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan seorang pria di sebuah lapak miras tradisional di Gadingrejo. 1 tersangka dilumpuhkan karena mencoba melawan dan melarikan diri saat proses penangkapan. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Desember 2025. 2 tersangka DP dan N bersama 1 rekan yang kini buron terlibat perselisihan yang berujung pengeroyokan pada korban hingga meninggal dunia. Saat berminum-minum tuak di sebuah lapak tuak, ada singgungan secara fisik dengan para tersangka sehingga memancing para tersangka untuk berperilaku agresif, emosional, kemudian terjadi cekcok mulut. Karena perbuatannya, tersangka mendapat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Dua pria asal Tanjung Sangkar, Bangka Selatan ditangkap polisi karena diduga terlibat peredaran sabu. Keduanya ditangkap saat berada di pinggir jalan, menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Saat penggeledahan, polisi menemukan 1 plastik bening ukuran sedang berisi kristal putih dan 1 plastik bening ukuran kecil dengan isi serupa dengan total berat mencapai 1,98 gram. Kedua pria tersebut diduga berperan sebagai pengedar sabu di wilayah Bangka Selatan. Yang mana J ini pada saat dilakukan penangkapan mencoba membuang barang bukti yang ada di tangannya. Setelah kita berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti, kemudian kita didampingi oleh Pak Kades Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar, kembali kita menggeledah rumah saudara J.
Lalu setiba di rumah kita berhasil mengamankan kembali beberapa barang bukti berupa narkotika yang sudah dikemas dalam pipet. Saat ini keduanya bersama barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lanjutan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Nandar Diansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kamera pengawas minimarket di Jalan Piparaya 15 Ulu Palembang merekam aksi pencurian sepeda motor. Dalam waktu sangat singkat, pelaku berhasil membawa kabur motor korban dengan cara merusak kunci kontak. Korban diketahui bernama Rika Ramahdani, seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Srijaya Negara Ilirbar 1 Palembang. Peristiwa itu terjadi saat korban berbelanja pada Selasa 6 Januari 2026 malam lalu, yang tanpa disadari motornya telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut ketika hendak pulang dan mendapati motornya sudah tidak berada di lokasi parkir. Kehilangan motor. Di mana yuk? Di Alfamart. Di parkirannya? Ya, di parkiran Alfamart. Itu waktu itu kita sedang apa yuk? Lagi belanja. Terus? Pas keluar motor dakati lagi di parkiran. Berapa lama? Kami di dalam Alfamart tuh cuma berapa menit. Pas keluar lagi dakati lagi motornya. Nah, dicek CCTV ada yang ambil. Cuma dikunci stang deh. Motor apa gitu? Honda Beat. Berapa yuk motor itu yuk? Kira-kira kerugian gitu? Iya, kerugian ya. Kalau harga motor itu 21 juta. Korban pun sudah melaporkan insiden ini ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penanganan dugaan korupsi sektor pertambangan yang menjerat 13 tersangka di Provinsi Bengkulu berlanjut. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagai langkah lanjutan penyidikan. Penggeledahan juga menyasar kediaman salah satu tersangka berinisial SA yang diketahui merupakan mantan direktur perusahaan pertambangan. Penyidik menyasar sejumlah ruangan dan menelusuri dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sejumlah berkas dan data menjadi fokus pencarian untuk mengungkap alur perizinan serta aktivitas perusahaan tambang yang terlibat. Penyidik turut mendalami dokumen terkait peran beberapa perusahaan, diantaranya PT RSM dan PT IBP. Jadi penggeledahan yang hari ini kita merujuk kepada peran daripada tersangka SA sendiri. Karena RSM itu berbeda, SA itu berbeda. Jadi ada perbedaan dari pembuktian, maka kita memerlukan penggeledahan untuk mencari fakta, menemukan bukti untuk bisa membuktikan perkara tersebut di persidangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti, mendalami peran masing-masing pihak, serta mempercepat perampungan berkas perkara agar dugaan praktik korupsi di sektor pertambangan dapat terungkap secara terang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Awal Oktober, Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi untuk menjamin keamanan pangan pada program MBG. Di Sumatera Selatan, dari sekitar 503 SPPG, sebanyak 361 unit atau 72% telah mengantongi sertifikat. Capaian ini tertinggi di Sumatera, sementara sisanya masih dalam proses. Sertifikat diberikan setelah dapur memenuhi standar penjamah makanan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta uji laboratorium bahan pangan. Alhamdulillah kalau MBG di Sumsel 1 tahun ini progresnya sangat signifikan ya, bagus ya, baik, berkembang dengan terutama di kesehatan ya, terkait dengan keamanan pangan. Memang ada beberapa SPPG yang masih dalam proses, terutama yang dalam hal pada saat dilakukan penilaian IKL itu ada beberapa hal yang harus, rekomendasi yang harus diperbaiki. Hasil lab juga butuh waktu juga kan. Karena ada proses untuk pemeriksaan makanan itu mungkin bisa juga memakan waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu hasilnya baru keluar. Dinas Kesehatan terus mendorong percepatan pengurusan untuk mencegah risiko gangguan kesehatan pada penerima manfaat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah potret kehidupan Pandi, lansia 77 tahun, di Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Bersama 2 anak perempuannya, ia bertahan di sebuah rumah kayu lapuk yang tak layak huni. Selama belasan tahun, keluarga kecil ini hidup di rumah yang bukan milik sendiri, pinjaman dari pemilik lahan.
Selain kondisi bangunan yang kian rapuh, lingkungan tempat tinggal pun jauh dari sehat. Mereka harus berbagi ruang dengan ayam peliharaan, menghadapi aroma tak sedap dan kelembapan yang memperberat kondisi hunian. Pandi tinggal bersama 2 anaknya sejak sang istri meninggal 5 tahun lalu. Sejak saat itu hidupnya perlahan berubah. Mantan pekerja bangunan ini kini hanya bisa duduk di kursi roda akibat kelumpuhan. Sementara kedua anaknya yang berusia 14 dan 19 tahun telah lama putus sekolah. Selama bertahun-tahun Pandi bertahan hidup dari bantuan pemerintah. Ia tercatat sebagai penerima PKH dan berbagai bantuan sosial lainnya. Ini tanah sendiri atau? Bukan, numpang. Itulah aku ceritakan tadi sudah pernah beli di situ kan untuk biaya di rumah sakit, takut jual lagi. Kalau dulu bangunan, tapi kalau semenjak ini ya nggak bisa kerja sama sekali. Pemerintah Kota Bengkulu telah turun tangan dengan menyiapkan tempat tinggal sementara yang lebih layak sebelum membangun rumah baru. Namun rencana tersebut belum terwujud karena kedua anak Pandi memilih bertahan di rumah lama. Kami tidak bisa merehab rumah tersebut karena tanahnya bukan tanah Pak Pandi. Tapi kami akan merangkul para donatur, para orang baik untuk kita cari tanah, kita bangun. Target sebelum Lebaran Pak Pandi sudah punya rumah baru. Hunian yang ditempati saat ini tak dapat diperbaiki karena berdiri di atas lahan milik orang lain. Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan skema pembangunan rumah baru agar Pandi dan keluarganya dapat hidup lebih layak. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Kota Bengkulu, Bengkulu. Pemberian bonus ini merupakan apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Pada perhelatan olahraga se-Asia Tenggara, kontingen Indonesia finish sebagai runner-up di klasemen akhir. Untuk peraih medali emas khususnya atlet perorangan, negara memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah. Sementara peraih perak mendapat bonus sejumlah 315 juta rupiah. Dan peraih perunggu senilai 157 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto bilang bangga dan berterima kasih atas pencapaian para atlet. Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya pada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Mohon izin kami pandu. 1, 3. Pelita Jaya Jakarta menyambut IBL 2026 dengan optimistis tinggi. Nyalakan pelitamu menjadi tagline PJ untuk mengejar gelar juara di IBL 2026. Perubahan besar dilakukan. Pemain lokal baru diisi Oka Ananta, Andrew Lanson, Putu Pandey, dan Victory Lobu. Di jajaran pemain asing ada nama Jeffrey David Whitty, Emery Archibald, dan Darius Lee Moulton. David Singleton akan menjadi arsitek baru PJ. Perubahan ini dilakukan dengan harapan PJ dapat merengkuh gelar juara. Pada musim lalu, Pelita Jaya finish di posisi runner-up setelah takluk dari Dewa United di final. Tomorrow, it's going to be a process that happens over time. We definitely don't want to be playing our best basketball at the beginning of the season. But we definitely have all the pieces in place. We just have to continue to build the chemistry, which will be a day-to-day process. But the willingness of the boys, the work ethic that they have, and the dedication they have so far to the game has been great. So I'm seeing a lot of good things with this team, and I believe we're going to go very far, and we want to win a championship. Dengan pemain baru yang ada sekarang, bisa main sama mereka, bisa main sama pemain asing yang baru, dengan sistem baru juga, jadi menurut aku nggak akan ada masalah di season depan untuk kita target kita yang buat juara. PJ juga bekerja sama dengan generasi muda Cirebon Basketball dalam pengembangan kelompok umur. Para pemain muda GMC akan mendapatkan akses ke pelatihan Pelita Jaya, kerjasama tim non-akademis untuk bertanding di kancah regional, nasional, dan internasional.
Rini Taniken, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.